anak-anak, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia dan kali ini kita sudah masuk ke bab baru, bab 704. Kita belajar pelajaran yang pertama, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajarannya supaya anak-anak mampu mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi. Dan kita mulai pelajaran kita kali ini ya. Sekarang mari kita simak baik-baik penjelasan lebih lanjut tentang teks laporan hasil observasi. Kita masuk ke bagian mengidentifikasi informasi dari teks laporan observasi. Pengertiannya adalah suatu peristiwa yang dapat dijadikan objek pengamatan, menarik untuk diteliti, sehingga penganalisis dapat memperoleh banyak informasi tentang peristiwa tersebut sebagai bahan ilmu pengetahuan. Setiap benda yang dilihat dapat dijadikan objek analisis atau pengamatan. Suatu kegiatan bermanfaat dapat dijadikan suatu buku pengetahuan dan juga memberi banyak informasi tentang suatu benda yang terdapat di sekitar lingkungan kita. Dalam pelajaran kali ini anak-anak, topik pembahasan kita ada 4, yaitu yang pertama, kriteria umum teks laporan yang terdiri dari tema, hal khusus suatu objek, bagian-bagian terperinci suatu objek, dan juga kegunaan suatu objek. Dalam pelajaran 1.1 kali ini, kita akan menelaah lebih lanjut tentang identifikasi teks terlebih dahulu. Informasi apa saja sih yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi? Yang pertama, teks dapat berisi, contohnya, suatu jenis tanaman, eceng gondok, kentang, kaktus, dan lain-lain. Hewan seperti kuda, bintang laut, atau katak. Informasi penting seperti peninggalan sejarah, tempat wisata, hewan langka, dan lain-lain. Teks laporan dapat terbagi dalam 4 kriteria umum. Mari kita telaah lebih lanjut kriteria umum teks laporan. Kriteria umum teks laporan yaitu adalah tema, hal khusus suatu objek, bagian-bagian terperinci suatu objek, dan juga kegunaan suatu objek. Sekarang mari kita simak teks berikut ini agar kita lebih mengerti dan jelas mengidentifikasi untuk mendapat informasi inti dari sebuah benda. Kentang. Tanaman kentang sangat bermanfaat sebagai makanan ringan atau selingan untuk kita. Kentang dengan nama ilmiah Solanum tuberosum dan termasuk keluarga Solanaceae. Kentang juga merupakan jenis tanaman sayur yang bernilai tinggi untuk diperdagangkan. Kentang jika ditanam hanya akan bisa panen 1 kali, setelah itu akan mati. Tanaman kentang dapat tumbuh sampai 1,5 meter dan memiliki akar, batang, dan daun layaknya tanaman lainnya. Manfaat kentang. Kentang adalah makanan yang mengandung karbohidrat dan biasa dijadikan sebagai makanan pokok di benua Eropa dan Amerika. Kentang juga mengandung vitamin A, B kompleks, C, dan nutrisi lainnya. Kentang adalah sumber utama karbohidrat dan mengandung banyak kalori. Tidak hanya sebagai makanan pokok, kentang juga dapat menjadi kudapan. Kentang sangat populer di benua Eropa dan Amerika. Kentang juga mengandung vitamin A, B kompleks, C, dan nutrisi lainnya. Asal-usul kentang. Dipercaya kentang pertama ditemukan di Meksiko, Chili, dan Peru, dan dibawa ke benua Eropa sekitar tahun 1565, lalu menyebar ke benua lain. Ketika kentang sudah populer dan mendunia, kentang jenis granola lebih diminati oleh petani. Teknik atau cara budidaya kentang. Kentang adalah tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif atau tanpa terjadinya peleburan sel jantan dan betina. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengolah tanah lahan lalu diratakan, lalu buat gulungan dengan lebar atau luas 75 cm, jarak antar gulungan 30 cm. Setiap gulungan ditaburi 1,5 ton pupuk kandang dan 800 kg pupuk ponska dengan area per hektar. Setelah proses pengolahan lahan tanam selesai, kemudian ditaburi dengan Furdanan C, obat pestisida jenis insektisida yang mampu membasmi hama ulat, cacing nematoda, dan serangga lainnya. Lahan tanam siap digunakan. Proses penanaman kentang tadi dapat diaplikasikan untuk semua jenis kentang. Kentang putih, kentang kuning, dan kentang merah. Kentang putih merupakan jenis kentang yang mempunyai kulit putih dan daging yang putih. Sedangkan kentang yang kuning memiliki kulit dan daging buah yang kuning. Dan terakhir adalah kentang merah yang memiliki kulit yang merah dan daging yang merah. Oke, sekarang anak-anak simaklah hasil penelaahan teks yang sudah kita bacakan tadi. Kriteria umum teks laporan, tema, contohnya umbi-umbian atau kentang. Lalu hal khusus suatu objek, contohnya berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagian-bagian terperinci suatu objek, contoh kentang memiliki nama ilmiah Solanum tuberosum. Kegunaan suatu objek, contohnya sebagai makanan pokok yang bermanfaat.
Sekarang kita sudah menyelesaikan pelajaran 1.1 mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi. Berarti kita akan bertemu di pelajaran berikutnya, tapi sebelumnya ambil buku kegiatan dan kerjakan latihan-latihan yang terdapat di dalamnya. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya.